Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim penyaji dan dari kelompok 3 yang beranggotakan Alfi Dayanti, Angelin Kantohe, Fabian Dimas Kurniawan, Farda Akbar Ardiansyah, Fitria Safa Amalina, Noval Dwi Heprianto, Muhammad Alimuddin, Karisma Nur Melinda, Wafik Hidayat, dan Tantri Anggun P akan mempresentasikan sekaligus memaparkan hasil diskusi kami. Pada pertemuan kali ini atau pada pembahasan kali ini, kelompok 3 akan membahas sistem pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya terdapat kelompok dan individu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan, dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lainnya. Di dalam pemasaran terdapat dua proses. Satu, proses sosial, di mana dalam proses sosial seorang individu dan kelompok saling berinteraksi sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Dua, proses manajerial, di mana di dalam proses manajerial ini memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning, yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing, dan yang ketiga ada fungsi pengarahan, serta yang keempat adalah fungsi pengawasan atau kontrol. Semua diterapkan dalam proses pemasaran. Di dalam pemasaran, individu atau kelompok memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda, dan selanjutnya keinginan dan kebutuhan dapat menjadi peluang dan nilai bagi seorang pemasar dengan menggunakan strategi marketing untuk menciptakan dan menawarkan produk yang sesuai. Selanjutnya, strategi pemasaran atau marketing mix. Yang pertama, produk. Bentuk yang ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan. Untuk kebutuhan dan keinginan itu dapat merubah bentuk fisik ataupun jasa. Kedua, pledge. Di dalam marketing mix, saluran distribusi menempati posisi krusial. Saluran distribusi sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat jasa atau produknya mudah diperoleh oleh customer. Yang ketiga, promotion adalah upaya membujuk untuk mengajak konsumen menggunakan produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Keempat, price. Harga yang dimaksud adalah jumlah uang yang harus diberikan customer kepada perusahaan untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan. Selanjutnya yaitu unsur utama dalam proses sistem pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yaitu suatu rencana permainan untuk mencapai sasaran yang diinginkan dari suatu unit bisnis. Yang kedua, rencana pemasaran merupakan suatu bagian dari suatu desain untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya yaitu untuk menciptakan nilai konsumen dalam kondisi tetap, menguntungkan perusahaan atau dalam konsep pemasaran saat ini, suatu hubungan yang saling menguntungkan. Jenis-jenis persaingan menurut Philip Kotler. Yang pertama, persaingan merek. Yang kedua, persaingan industri. Yang ketiga, persaingan bentuk. Dan yang keempat, persaingan model. Proses analis, perumusan, dan evaluasi strategi disebut dengan perencanaan strategi. Tujuan perencanaan strategi adalah mengukur dan memanfaatkan kesempatan atau peluang sehingga mampu mencapai keberhasilan. Membantu meringankan beban manajer dalam tugas menyusun dan mengimplementasikan manajemen strategi agar lebih terkoordinasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan sebagai landasan untuk memonitor perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga dapat segera dilakukan penyesuaian sebagai cermin atau bahan evaluasi perencanaan selanjutnya, sehingga bisa menjadi bahan penyempurnaan perencanaan strategi yang akan datang. Cara mengetahui nilai pelanggan. 1. Fase pertama adalah memilih nilai yang mana staf pemasaran harus melakukan segmentasi terhadap pasar sebelum produk dibuat. 2. Fase yang kedua menyediakan nilai. Pada fase ini
Pemasaran harus menentukan fitur produksi, harga, dan distribusi. 3. Fase yang ketiga yang komunikasikan nilai melalui berbagai media promosi untuk mempromosikan produk kepada pelanggan. Kemudian cara untuk mengidentifikasi agar menciptakan lebih banyak nilai pelanggan, maka kita gunakan rantai nilai. Di dalam rantai nilai kita dapat melakukan identifikasi kegiatan yang secara strategis dan relevan yang dibagi menjadi 2 bagian kegiatan, yaitu kegiatan primer dan kegiatan pendukung. Selanjutnya, peran sentral perencanaan strategis. Pertama, memahami nilai pelanggan. Kedua, menciptakan nilai pelanggan. Ketiga, menghantarkan nilai pelanggan. Keempat, mengangkat nilai pelanggan. Dan kelima, mempertahankan nilai pelanggan. Mendefinisikan misi korporat. 5. Karakteristik pernyataan misi yang baik. Pertama, memfokuskan diri pada jumlah tujuan yang terbatas. Kedua, nilai utama perusahaan. Ketiga, bidang kompetitif utama. Keempat, pandangan jangka panjang. Kelima, pernyataan pendek, mudah diingat dan mempunyai arti. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama kekuatan atau strength, yang kedua kelemahan atau weakness, yang ketiga peluang atau opportunity, yang keempat ancaman atau threat. Kemudian yaitu rencana pemasaran. Yang pertama rangkuman eksekutif dan daftar isi, yang kedua analisis situasi, yang ketiga strategi pemasaran, yang keempat proyeksi keuangan, dan yang terakhir kendali implementasi. Baik, terima kasih banyak, dan apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan baik kata maupun kalimat selama presentasi, atau apabila ada yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang tidak mengenakan, kami selaku tim penyaji dan dari kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.